Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Setiawan, kelas MM20F. Dan video ini saya akan mempresentasikan bisnis plan keripik singkong Raptor. Prospek bisnis makanan ringan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Orang-orang semakin sibuk dan mencari makanan yang plastik, lezat, dan mudah disantap. Saat berpergian atau cemilan saat nonton TV, bekerja atau saat mengerjakan tugas. Contohnya yaitu keripik singkong. Bagi penggemar cemilan keripik, tentu sudah tidak asing dengan keripik singkong. Sesuai dengan namanya, keripik ini terbuat dari bahan dasar singkong yang diiris tipis-tipis dan digoreng hingga garing atau renyah. Keripik singkong biasanya identik dan cita rasa asin gurih yang lezat. Selain rasa asin yang gurih, keripik singkong banyak varian rasa lainnya, mulai dari keripik singkong balado, keripik singkong pedas khas bubuk cabai, keripik singkong manis, dan keripik singkong dengan cita rasa yang rempah atau keripik kaca singkong yang sekarang ini banyak disukai banyak orang, terutama anak muda. Bisnis keripik singkong memiliki prospek yang menjanjikan, terutama karena keripik singkong menjadi cemilan populer dan banyak disukai oleh setiap kalangan, dari anak kecil hingga orang dewasa. Usaha keripik singkong masuk ke dalam kategori bisnis yang menjanjikan dan bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Visi misi menjadi produsen keripik terkemuka yang dikenal karena kualitas produk yang berkualitas, inovasi, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Misi menciptakan keripik singkong yang berkualitas tinggi dan menggunakan bahan baku yang terbaik. Terus berinovasi menciptakan varian rasa yang baru dan menarik minat konsumen. 3. Mengawasi pengendalian produk yang ketat. 4. Memastikan kebersihan dan keamanan dalam proses produksi agar tercipta produk yang higienis. 5. Menjamin kemitraan yang baik dengan petani atau pemasok untuk membantu perkembangan ekonomi lokal berbasis dan saling menguntungkan satu sama lain. 6. Mendorong kesadaran konsumen tentang makanan sehat yang menghadirkan keripik yang rendah garam dan bebas tambahan bahan makan yang berbahaya. Kelebihan dan kekurangan. Prospek usaha yang cukup Kelebihan prospek usaha yang cukup menjanjikan. 2. Dapat dimulai dengan modal yang kecil. 3. Proses pengelolaan yang tidak sulit. 4. Dapat dimulai dengan peralatan dapur seadanya. 5. Bahan baku mudah didapat dan banyak varian rasa yang dapat dipilih. Kekurangan. Cukup sulit mencari singkong yang cocok untuk keripik singkong. Banyak kompetitor sehingga persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Nilai-nilai perusahaan. Integritas. Menjunjung tinggi integritas dalam segala aspek bisnis termasuk tindakan jujur, bertanggung jawab, dan beretika. 2. Kolaborasi. Terus mendorong kerja sama tim. Setiap departemen akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Kualitas. Menjamin produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi. Kepercayaan. Membangun kepercayaan yang kuat dengan karyawan dan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya melalui komunikasi terbuka, konsistensi, dan kejujuran. Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas bisnis serta mengambil langkah-langkah untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sejarah bisnis. Usaha keripik singkong telah ada sejak lama dan menjadi salah satu makanan ringan populer di Indonesia. Di Sukabumi, para pelaku usaha tertarik memulai usaha keripik singkong karena singkong merupakan penghasil singkong dengan kualitas terbaik. Salah satu usaha singkong yang sukses adalah Nandi Setiawan dengan produk keripik singkong Raptor, yang mulai bisnisnya pada pertengahan 2020 saat dia berusia 19 tahun. Saya membangun usaha ini karena di daerah saya banyak sekali singkong yang kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kualitas singkong Sukabumi adalah singkong terbaik sehingga saya tidak terlalu sulit mencari singkong yang berkualitas dan sesuai dengan standar produk. Bahkan perusahaan sekelas Indofood seperti produknya lewat keripik ketela tidak melakukan kualitas singkong asal Sukabumi ini. Oleh karena itu saya tertarik dan ingin memanfaatkan singkong asal daerah saya untuk membuat usaha keripik singkong dengan memanfaatkan singkong yang berkualitas dan melimpah. Analisis pasar.
Pasar tidak terbatas pada demokrasi tertentu dan dapat dinikmati oleh orang-orang dari segala usia. Keripik singkong merupakan makanan ringan yang populer di Indonesia dan telah menjadi makanan ringan pokok sejak lama. 3. Pasar keripik semakin berkembang dan permintaannya tinggi, terutama keripik singkong pedas. Analisis pesaing, produsen keripik ubi dan produsen makanan ringan lainnya. Produk saingan yang ada di pasar dapat menjadi faktor penentu keberhasilan bisnis, sehingga diperlukan strategi pemasaran seperti memanfaatkan media sosial. Diperlukan analisis keuangan dan evaluasi perencanaan produksi secara berkala untuk memastikan keberhasilan. Target pasar produksi keripik singkong memiliki target pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini membuat keripik singkong mudah dijalankan karena tidak tergantung pada satu segmen pasar saja. Anak sekolah, mahasiswa, dan karyawan. Keripik singkong dapat menjangkau berbagai kalangan seperti anak sekolah, mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, usaha keripik singkong dapat memasarkan produk di berbagai tempat seperti sekolah, kampus, dan kantor. Konsumen yang gemar makan pedas. Keripik singkong pedas memiliki pasar yang khusus, yaitu para konsumen yang doyan dan makan pedas. Oleh karena itu, usaha keripik singkong pedas dapat memasarkan produknya di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh konsumen yang gemar yang pedas. Kalangan menengah bawah ke bawah. Keripik singkong merupakan makanan yang terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, usaha keripik singkong dapat memasarkan produknya di tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Mahasiswa di lingkungan kampus. Salah satu target pasar yang menjadi fokus pada sebuah penelitian adalah mahasiswa di lingkungan kampus. Karena itu, usaha keripik singkong dapat memasarkan produknya di kampus-kampus. Produk dan layanan. Produk keripik singkong balado, keripik singkong gurih asin, keripik singkong barbecue, dan keripik singkong rasa jagung. Keunggulan usaha keripik singkong adalah sebagai berikut. Prospek usaha yang masih terbuka lebar bisa dijalankan dengan modal yang kecil, pemasaran yang mudah, kemasan yang menarik, dan logo desain produk yang menarik dapat menarik minat konsumen. Bahan baku mudah didapat, dan proses pembuatan keripik singkong cukup mudah. Makanan ringan yang sudah familiar di masyarakat dan banyak disukai masyarakat dari berbagai kalangan, dan bisa juga dijual dengan harga terjangkau. Layanan dapat diberikan oleh usaha keripik singkong adalah sebagai berikut. Deskripsi lengkap terkait informasi produk. 2. Cantumkan alamat dan nomor HP agar konsumen mudah menghubungi. 3. Layanan delivery sendiri atau pihak ketiga seperti layanan ojek online. 4. Direct selling adalah cara pemasangan langsung ke tangan konsumen. 5. Menyediakan aneka rasa keripik singkong. 6. Sistem konsinyasi di warung terdekat dan menjual secara online melalui marketplace atau website sendiri. Strategi pemasaran. Menentukan sasaran pasar yang tepat seperti anak-anak remaja atau orang dewasa. 2. Menawarkan berbagai macam rasa sesuai dengan selera pasar. 3. Membuat kemasan yang menarik dan unik agar mudah dikenali oleh konsumen. 4. Menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk. 5. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, diharapkan usaha keripik singkong dapat semakin berkembang dan semakin sukses di pasaran. 6. Memberikan diskon atau promo khusus untuk menarik minat konsumen. 7. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. 8. Menjalin kerjasama dengan toko-toko atau warung-warung di sekitar tempat produksi untuk memperluas jangkauan pasar. 9. Meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus dan konsumen semakin tertarik dengan loyal terhadap produk kita. Saluran distribusi. Saluran distribusi usaha keripik singkong yang digunakan yaitu distribusi langsung di jejaring sosial, platform jual beli online, dan promosi tradisional seperti lewat mulut ke mulut. Saluran distribusi langsung dapat dilakukan dengan menjual produk langsung ke konsumen melalui toko atau pasar tradisional, jejaring media sosial, dan platform jual beli online seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan melalui e-commerce juga dapat digunakan untuk memasarkan produk keripik singkong. Selain itu, buka gerai atau gerai khusus untuk menjual produk keripik singkong juga dapat menjadi saluran distribusi yang efektif. Dalam melakukan pemasaran, pengusaha keripik singkong dapat menggunakan strategi bauran yaitu pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat. Strategi produk dapat dilakukan dengan mengembangkan variasi rasa dan kemasan yang menarik. Strategi harga dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang bersaing dan produk sejenis sasaran. Strategi promosi dapat dilakukan dengan tradisional dan iklan. Strategi tempat dapat dilakukan dengan menempatkan produk
produk kita keripik singkong di tempat-tempat yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Struktur organisasi, Peringatan manajer keuangan MacArthur, manajer sumber daya manusia Erwin Rommel, manajer operasional Zelensky, manajer pemasaran Luhut Binsar Panjaitan, manajer operasi Udin. Analisis risiko. Analisis persaingan usaha. Persaingan usaha pada industri keripik singkong sangat tinggi, oleh karena itu pemilik usaha harus memperkuat koneksi pasukan bahan baku singkong ke usahanya dengan cara memberi bantuan pupuk dan bibit unggul singkong. Selain itu, pemilik usaha juga harus memperhatikan kualitas rasa, disiplin kerja, kreatif, inovatif, serta dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Risiko fluktuasi harga bahan baku. Harga ubi singkong berfluktuasi dari waktu ke waktu, tergantung pada hasil panen dan permintaan pasar. Fluktuasi harga bahan baku ini berpengaruh terhadap harga produksi perusahaan yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Risiko kelemahan usaha. Risiko kelemahan usaha dapat terjadi ketika pemilik usaha tidak mampu mengelola usaha dengan baik. Oleh karena itu, pemilik usaha harus melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada usahanya. Selain itu, pemilik usaha juga harus memperhatikan varian rasa baru keripik singkong, kemasan keripik singkong yang menarik, dan berbagai jenis pemasaran agar usahanya terlihat profesional dan menarik minat konsumen. Rencana pengembangan bisnis. Berikut adalah rencana operasional untuk wirausaha keripik. Rencana operasional bisnis analisis keuangan, menentukan modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha keripik singkong. 2. Menentukan biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. 3. Menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. 4. Menentukan target penjualan dan laba yang diharapkan. Proses pembuatan. Penyiapkan bahan baku yang berkualitas dan higienis. 2. Menyiapkan peralatan mesin produksi yang diperlukan. 3. Melakukan produksi dengan baik dan benar, termasuk pemotongan, pencucian, penggorengan, dan pengepakan. 4. Menjaga kualitas produk agar tetap terjaga dan memenuhi standar keamanan pangan. 3. Pemasaran. Mempromosikan produk melalui media sosial, platform jual beli online, dan membuka kedai agar dapat dibeli secara langsung. Menjalin kerjasama dengan toko-toko atau restoran untuk menjual produk keripik singkong. Menjaga kualitas agar tetap terjaga dan mempengaruhi standar keamanan pangan. Jadwal kegiatan. Menentukan jadwal produksi yang teratur dan efisien. 3. Menentukan jadwal pengiriman produk ke toko-toko atau restoran. 3. Menentukan jadwal promosi dan pemasaran produksi. Rencana pengembangan bisnis. Sebagai wirausaha keripik singkong, terdapat beberapa rencana pengembangan bisnis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta meningkatkan pasar. Berikut adalah beberapa rencana pengembangan bisnis yang dapat dilakukan. Meningkatkan kualitas produk. Untuk meningkatkan kualitas produk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas bahan baku, peningkatan teknik pengolahan, dan perbaikan rasa dan kemasan produk. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pasar untuk memenuhi preferensi konsumen terhadap produk keripik. 2. Meningkatkan kuantitas produksi. Untuk meningkatkan kuantitas produksi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperbaiki manajemen produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan pemasok bahan baku dan memperbaiki sistem produksi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Meningkatkan pemasaran produk. Untuk meningkatkan pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan banding produk, memperluas jaringan distribusi, dan memperbaiki kualitas layanan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, memperluas jaringan penjualan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Mengembangkan produk baru. Untuk mengembangkan produk baru dapat dilakukan dengan cara melakukan riset dan pengembangan produk, memperluas variasi rasa dan kemasan produk, dan memperbaiki kualitas produk. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baru melalui riset pasar dan memperbaiki sistem produksi. Dengan rencana pengembangan bisnis yang tepat, diharapkan wirausaha keripik singkong dapat meningkatkan kuantitas produksi serta meningkatkan pangsa pasar produksi keripik singkong.
Mari kita nikmati keripik singkong yang renyah, gurih, dan gurih. Dapatkan keripik singkong berkualitas dengan harga terjangkau di produk keripik singkong Raptor lokal yang berasal dari singkong lokal. Kami menggunakan singkong pilihan dan bahan-bahan berkualitas untuk menghasilkan singkong yang lezat, tersedia dalam berbagai varian rasa yang pasti akan memuaskan selera Anda. Dapatkan sekarang di keripik singkong Raptor Store. Terima kasih.